اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Longguanipun ngiring sempat menghadiri ke Masjid Besar Raudatul Jannah karena sekejap lagi acara pengajian pondok Ramadan bagi mulai. Sekali boleh di setijana jemaah pengajian pondok Ramadan segi beri pelongganipun ngiring lekas ngarabi di Masjid Besar Raudatul Jannah. Sekali boleh di setujuna jemaah pengajian pondok Ramadan segi beri pelongganipun juga jemaah sebedi luar ngiring masuk ke ruangan masjid karena acara bagi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Mukarram para alim ulama wisepon Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ulil Absor dari Pondok Pesantren Raden Fatah Tarokan Banyuanyar, yang saya muliakan Bapak Muspika Banyuanyar, yang saya hormati MWCNU Banyuanyar, yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Besar Raudatul Jannah Bapak Haji Musali Jannah, yang saya hormati segenap panitia dan juga pendengar radio SBI yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, termasuk nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan nikmat sehat. Kita bisa hadir setiap sore di Masjid Besar Raudatul Jannah. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mewakili Ketua Takmir Masjid Besar Raudatul Jannah menyampaikan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ulil Absor yang telah berkenan hadir untuk mengisi pengajian pondok Ramadan di Masjid Besar Raudatul Jannah. Pemirsa jamaah pengajian pondok Ramadan, mari acara ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dijadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk yang kedua, mari kita sama niat intikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul intikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jemaah pengajian pondok Ramadan beserta pendengar radio SBI, marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan mengambil tema
hikmah nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ulil Absor dari Pondok Pesantren Raden Fatah Tarukan Banyuanyar. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah, hadratul kurama wal afadil, para alim ulama, para sejenis sesepuh, para segenap ustadz dan ustadzah yang sami-sami sama saya hormati, dan semua takmir Masjid Raudhatul Jannah Banyuanyar, Masjid Besar Raudhatul Jannah Banyuanyar, Ketua Takmir Bapak Ustadz Musolli yang saya hormati, dan juga segenap Muspika Banyuanyar yang saya hormati, segenap pengurus MWC NU Banyuanyar yang saya hormati, dan juga segenap jamaah Masjid Besar Raudhatul Jannah Banyuanyar yang alhamdulillah berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, al-fakir ulil absar, pada hari ini, pada sore ini, ketepatan di bulan Ramadan pada tanggal 17, yang alhamdulillah kita ditakdir bisa melaksanakan puasa, merupakan ibadah salah satu dari rukun Islam kita. Alhamdulillah, al-fakir ulil absar pada hari ini diamanahkan untuk menyampaikan materi hikmah nuzulul Quran dalam pengajian rutin setiap tahunnya yang diadakan oleh Masjid Besar Raudhatul Jannah Banyuanyar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan firman Allah, merupakan mukjizat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi pilihannya beliau itu pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian. Ada yang berbentuk suhuf, lembaran-lembaran yang kita kenal dengan suhuf samawiyah. Ada yang berupa kitab atau kutub yang kita kenal dengan kutub as-samawiyah. Dari sinilah firman-Nya Allah itu diturunkan kepada nabi-nabinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami, firman-Nya Allah baik itu berupa suhuf, baik itu berupa kitab, ini semuanya diturunkan oleh Allah di bulan yang sangat mulia ini,
di bulan yang istimewa, di bulan yang mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanata kullaha Ramadan." Andaikan umat saya paham apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya umat saya ini akan mengharap semua bulan di dalam satu tahun itu Ramadan semuanya. Tidak ada bulan Muharram, tidak ada bulan Safar. Kalau umatnya Nabi Muhammad ini paham apa yang ada di dalam bulan Ramadan min fadailil a'mal wa mudha'afatil ibadah wa qubulil hajat wa da'awat. Itu istimewanya bulan Ramadan. Ada hal yang juga menambah keistimewaan bulan Ramadan, ternyata firman-firmannya Allah yang telah saya sebutkan tadi itu diturunkan di bulan Ramadan. Ulama merumuskan firmannya Allah baik berupa suhuf dan baik berupa kitab ini ada 104 semuanya. Dijelaskan di dalam kitab Ad-Durratul Kharidah fi Syarhil Yaqutatil Faridah karya Sayyid Muhammad Fathan bin Abdul Wahid An-Nazifi. Di sana dijelaskan bahwasanya firman-Nya Allah baik berupa suhuf dan kitab itu ada 104. Situna suhufan, 60 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Shish alaihi salam. Nabi Shish itu anaknya Nabi Adam alaihi salam yang mewarisi anugerah kenabian ya, yang dianugerahkan oleh Allah itu Nabi Shish. Nabi Shish itu diturunkan 60 suhuf ya, 60 suhuf turun ke Nabi Shish. Dan perlu kita pahami bahwasanya perbedaan antara suhuf dan kutub ini apa? Perbedaan antara suhuf dan kutub ini, kalau suhuf itu firman-Nya Allah yang isinya adalah mau'id, mau'idhah, ibrah dan kisah-kisah dari umat terdahulu, dari nabi-nabi terdahulu. Tidak ada ahkam syar'iyahnya, tidak ada hukum-hukum syariatnya. Itu kalau berbentuk suhuf ya. Bedanya dengan kitab, kalau kitab itu di samping mencakup apa yang ada di suhuf, kitab itu juga mencakup ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara suhuf dan kitab. Jadi di dalam kitab Ad-Durratul Kharidah ini dijelaskan 60 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Shish alaihi salam, dan 30 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan 10 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum Nabi Musa alaihi salam itu menerima kitab yang namanya kitab Taurat. Nah, seperti itu. Sehingga lengkaplah suhuf, total jumlahnya itu 100. Ditambah kitab yang 4. Kitab Taurat yang kita pahami, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terus setelah itu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 104 firman-Nya Allah baik yang berupa suhuf dan berupa kitab ini ternyata semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Seperti suhuf Ibrahim dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad itu. Di situ dijelaskan ada nukilan penjelasan, walaupun kitab ini ada beberapa kritikan karena memang ada beberapa keterangan-keterangan, rujukan-rujukan di kitab ini yang tidak dicetak. Nah, seperti itu. Tapi banyak yang merujuk kitab Durratun Nasihin ini, terutama para mubaligh, para kiai-kiai, para ahli ceramah itu. Dijelaskan di dalam kitab itu bahwasanya suhufu Ibrahim ini itu diturunkan di malam pertama bulan Ramadan.
di malam pertama bulan Ramadan. Setelah itu kitab Tauratnya Nabi Musa alaihi salam itu diturunkan di hari malam ke-6 bulan Ramadan. Selisihnya 700 tahun setelahnya suhufu Ibrahim. Setelah itu kitab Zabur ini kan diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Itu diturunkan pada tanggal ke-12 malam 12 bulan Ramadan. Malam 12 bulan Ramadan, selisihnya 500 tahun setelah kitab Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam itu malam ke-18 bulan Ramadan. Malam ke-18 bulan Ramadan, setelahnya 1200 tahun setelahnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Setelah itu kitabnya kita, kitab sucinya kita, yaitu kitab Al-Quran, yang dalam bahasa lain juga terkenal Kitabul Furqan. Ya. Itu diturunkan pada malam ini. Banyak perbedaan pendapat para ulama terkait dengan nuzulul Quran yang insya Allah akan kita kupas pada hari ini, kupas tuntas insya Allah. Nanti akan diperkuat dengan pertanyaan setelah ini. Baik pertanyaannya mungkin dari online dan offline ya. Mabes apa kalau Facebooknya? Mabes Kerajaan Banyuanyar. Kalau radionya, radio SBI Suara Banyuanyar Indah. Mungkin ada pertanyaan online dan offline, dipersilahkan setelah saya sampaikan penyajian ini. Jadi terkait dengan nuzul Quran ini memang ulama banyak pendapat. Tapi mayoritas di Indonesia itu mengikuti yang 17, malam ke-17, yaitu tadi malam. Makanya kemarin hari Ahad itu serentak ya. Kemenak Nasional itu menginstruksikan untuk khatmil Quran se-Indonesia Raya. Sehingga hatamannya itu beribu-ribu kali. Seperti itu. Dan alhamdulillah. Jadi hataman Al-Quran kemarin itu serentak. Sebanyuanyar, pesantren, bukan sebanyuanyar, se-Indonesia. Antara pesantren, madrasah dan sekolah-sekolah itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini pecinta Al-Qurannya banyak. Kembali lagi kepada materi. Jadi terkait dengan nuzul Quran ini ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 24 malam 24 Ramadan. Ada yang mengatakan 27. Bahkan ada yang mengawali antara tanggal 7, malam 7 dan malam 9. Ini ada riwayat dari beberapa kitab. Sehingga banyak perbedaan pendapat ulama. Memang kenapa kok begitu? Terkait dengan nuzulul Quran saja. Nuzulul Quran itu kan diturunkan dalam 2 periode, dalam 2 tahap, dalam dua jenis penurunan. Ya, kalau dirumuskan oleh pendapat ulama itu, pertama kali Al-Quran itu diturunkan secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan. Jadi kalau kita kenal Al-Quran itu adalah 30 juz, ya, 30 juz yang suratnya ada 114 surat, yang ayatnya ada berapa ayatnya? Ayatnya itu ulama juga berbeda pendapat. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ banyak juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayatnya di dalam Al-Quran itu 6.326. Ada yang mengatakan 6.262 ayat di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan angkanya angka cantik, 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Begitu juga hurufnya. Hurufnya juga ulama berbeda pendapat. Bahkan dinisbatkan pendapat ini kepada Imam Syafi'i, itu jumlah hurufnya, menghitung jumlah yang tad'if, yang tasydid, yang huruf mat, itu jumlahnya semuanya 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Bayangkan kalau kita ini menghatamkan Al-Quran, berarti jumlahnya pahala yang kita dapat lebih dari itu.
apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Sekilas terkait dengan pahala yang kita dapat di dalam Al-Quran. Ya, pahalanya sangat besar sekali yang kita dapat terkait dengan bacaan Al-Quran ini. Oh ya, tadi saya menyampaikan Al-Quran jumlatan wahidah ya, terpotong. Jadi jumlatan wahidah secara menyeluruh satu Al-Quran penuh itu 30 juz itu diturunkan oleh Allah pertama kali min lauhil mahfud ila baitil izzah fi sama'i dunya. Jadi dari lauhil mahfud ke baitul izzah fi sama'i dunya, di langit pertama. Langit dikenal dengan sama'i dunya, langit dunia, karena langit pertama, langit yang dekat dengan dunia. Karena menurut ulama di dalam beberapa kitab, saya temukan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, kalau tidak salah di situ ada pendapat ulama yang mengatakan likulli sama'in baitun, setiap langit itu ada rumahnya, sebagaimana bumi ada rumah Baitullahnya, yaitu Ka'bah yang ada di Makkah Mukarramah, yang kita kunjungi kalau kita sedang haji atau kita sedang umroh. Semoga kita semuanya ditakdir haji dan umroh. Begitu juga di langit. Di langit itu juga likulli sama'in baitullah. Setiap langit itu ada Baitullahnya. Ada Baitullahnya. Kalau nama-nama setiap langit Baitullahnya yang dijelaskan dari beberapa kitab itu yang saya temukan hanya 2. Di langit pertama dan di langit ketujuh. Namanya Baitullahnya itu kalau di langit pertama itu Baitul Izzah. Yang mana Al-Quran pertama kali diturunkan secara jumlatan wahidah keseluruhan dari min lauhil mahfud ila sama'id dunya, ini Baitul Izzah namanya. Di rumahnya Allah yang dijulukin terkenalnya dengan Baitul Izzah. Ada yang Baitullah di langit ketujuh yang namanya Baitul Ma'mur, yang mana 70.000 malaikat itu memasuki. Ini seperti masjidnya di langit. Masjid langit lah istilahnya. Ya, Baitullah, Baitul Ma'mur ini seperti masjid di dunia. Yang mana orang kalau masuk masjid itu kan untuk sholat, untuk ibadah. Begitu juga di Baitul Ma'mur ini, malaikat masuk ke sana, ke Baitul Ma'mur ini untuk ibadah kepada Allah. Ya'budunallah, yusalluna wa ya'budunallah. Dalam bahasa kita begitu. Beribadah dan bersolawat kepada Allah. Seperti itu, bersolat. Solawat kalau dinisbatkan kepada malaikat itu istighfar. Kalau solawatnya malaikat itu istighfar. Makanya alhamdulillah kita ini termasuk umatnya Rasulullah yang mana kita ditakdir mendapatkan kewajiban ibadah yang berupa puasa di bulan Ramadan. Yang keistimewaannya ini Allah berfirman kepada para malaikatnya setiap bulan Ramadan. Allah berfirman kepada malaikatnya, ij'alu salatakum wa ibadatakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah pahala istighfarnya kalian, pahala ibadahnya kalian di bulan Ramadan ini untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi Al-Quran pertama kali itu diturunkan jumlatan wahidah min lauhil mahfud ila baitil izzah. Kalau saya belum menemukan nama Baitullah di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ini belum saya temukan. Saya cari-cari di beberapa kitab, belum saya temukan. Hanya saja yang saya temukan itu di langit pertama dan di langit ketujuh. Semoga aja nanti seumpamanya ada jemaah ini yang menemukan Baitullah, nama-nama Baitullah di langit-langit ini, mohon saya diajari. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang dimaksud turunnya Al-Quran ini yang diturunkan di Lailatul Qadar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dipertegas lagi di surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ini sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam
Qadar, Lailatul Qadar. Ya, yang dijelaskan secara keseluruhan itu. Ya. Jadi yang dimaksud itu ketika turunnya Al-Qur'an yang pertama ini. Turunnya Al-Qur'an jumlatan wahidah min lauhil mahfud ila sama'id dunya, yaitu Baitul Izzah ini. Seperti itu. Ya. Ini turunnya Al-Qur'an. Sedangkan jenis turunnya Al-Qur'an yang kedua itu tadrijian. Turunnya beransur-ansur ala hasbil waqa'i wal asbab, mengikuti kenyataan-kenyataan dan sebab-sebab yang terjadi kepada Rasulullah dan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diturunkan pada masa ulama mengatakan 20 tahun sejak turunnya Al-Quran yang pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq yang kita kenal dengan Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Ini wahyu Al-Quran yang diturunkan pertama kali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah menyepi khalwat di gua yang kita kenal dengan gua Hira. Jadi ini yang pertama diturunkan kepada Rasulullah selama 20. Ada ulama yang mengatakan 21. Dan alhamdulillah dengan turunnya Al-Qur'an yang beransur-ansur ini menunjukkan Al-Qur'an itu yatamakkanu fi qulubil mu'minin. Al-Quran itu menjadi kuat, menetap, bisa dihafal dengan kuat di hatinya orang-orang mukmin. Dan mungkin tujuannya juga dengan ta'kidan ala ayatillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Kita tahu kitab-kitabnya Allah, firman-firmannya Allah selainnya Al-Quran, dari 3 kitab yang selainnya Al-Quran, yaitu kitab Taurat. Tahu kitab Taurat? Karena kitab itu sebagaimana yang tadi saya jelaskan, itu ada 4 kitab yang Allah turunkan. Apa itu? Dikutip dalam Aqidatul Awam itu. Arba'atun min kutubin tanziluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Kan gitu dalam kitab Aqidatul Awam yang dibaca oleh anak-anak kita TPQ dan Madin itu. Selain Al-Quran, dari 4 kitabnya Allah itu semuanya sudah mengalami inhiraf. Semuanya tidak asli, semuanya palsu. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada jaminan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, Allah sendiri dan para malaikatnya yang menjamin Al-Qur'an itu terjaga, Al-Qur'an itu mahfuz, terjaga, tidak mengalami perubahan. Bahkan dalam sejarahnya, bahkan sampai sekarang ini masih ada usaha-usaha dari para orientalisme mustasyrikin, orang-orang barat di non Islam sana yang mengkaji Al-Quran dan bahkan berusaha untuk menambah Al-Quran, namun tetap tidak berhasil. Sehingga para kaum orientalisme itu, ya, itu sudah hampir putus asa untuk menambah ayat-ayat Al-Quran itu, karena tidak berhasil. Bahkan itu pun, usaha itu bukan hanya baru-baru ini, sejak zaman dulu pada masa Abbasiyah. Ini dikutip sedikit cerita saja dulu, sedikit cerita karena jam menunjukkan jam 5:05. Selesai jam 5:15, dilanjutkan tanya jawab 15 menit. Nah, untung ada pengingatnya. Jadi disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi ada cerita gini, sedikit cerita saja terkait dengan Al-Quran.
Kalau Al-Quran itu memang terjaga. Al-Quran itu tidak akan ada pengurangan, tidak akan pernah ada penambahan ila akhiril ya ayyam atau ila yaumil qiyamah, tidak akan ada. Makanya tenang, kita tidak usah khawatir. Ya, tidak usah membentuk satgas penjaga Al-Quran. Yang terpenting tugas kita itu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tidak usah khawatir kita itu terkait dengan penjagaan Al-Quran. Aman ila yaumil qiyamah, karena sudah ada janji Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dikutip dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ada seorang Israeli. Israeli itu Yahudi. Israel kan sekarang, kalau keturunannya sekarang Israel. Ya. Orang-orang Yahudi. Ada orang Yahudi ini tampan, gagah, orang kaya, pinter. Ini, beliau itu pernah hadir ke majelisnya Khalifah Bani Abbasiyah waktu itu. Nama khalifahnya ini Ma'mun, putranya Khalifah Amin. Kalau gak salah itu Khalifah ke-7 Bani Abbasiyah. Ya, hadir di majelisnya beliau ini, orang Israeli, orang Yahudi ini hadir, dan beliau menyampaikan dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Beliau juga ahli sastra, menyampaikan kalam-kalam hikmah di majelis itu, sampai Khalifah Ma'mun itu tercengang kepada orang ini, penasaran kepada orang ini. Sampai setelah selesai majelis itu, beliau itu disamperin oleh Khalifah Ma'mun ini. Khalifah Ma'mun menyamperin orang, anta Israeli, kamu itu Israeli, orang Yahudi, iya, masuk Islam kamu akan dijamin. Sampai begitu, karena cerdasnya orang ini. Orang ini tetap ana ala dini wa dini abai. Saya tetap pada agama saya dan agama keturunan saya. Begitu. Akhirnya setelah meninggalkan majelisnya Ma'mun, Khalifah Ma'mun ini, ternyata orang ini menulis kembali, menyalin kembali, karena tulisannya bagus orang ini. Menyalin kitab Taurat 3 salinan, dan di situ dia menambah dan mengurangi. Di kitab Taurat dia memasukkan kanisah, gereja. Di kitab Taurat menambah itu di kitab Taurat, dan mengurangi beberapa halaman, dikurangi oleh beliau, oleh orang ini, ya, oleh orang ini. Akhirnya 3 salinan itu dijual kepada para pembesar agama Israeli, Yahudi pada waktu itu. Dibeli, diterima. Padahal sudah dikurangi, padahal sudah ditambah. Ini di kitab Taurat. Dibeli, bahkan dijadikan rujukan oleh para pembesar. Ibaratnya kalau di Islam itu ulama-ulamanya lah. Seperti itu. Begitu juga orang ini menambah di kitab Injil. Dikurangi lagi dan dimasukkan di situ tambahannya, salah satunya adalah bayat, sistem pembaptisan. Ini ditambah oleh orang ini. Sampai sekarang di gereja ada pembaptisan. Ini tambahannya di kitab Injil ya orang ini. Seperti itu. 3 salinan juga dijual, laku. Yang beli itu adalah pastor-pastor itu. Seperti itu. Akhirnya dia mencoba Al-Quran. Al-Quran disalin sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, 3 salinan, dikurangi sebagian dan ditambah. Akhirnya dibawa kepada orang-orang Islam. Bukan ulamanya. Orang-orang Islam pada saat itu ditawarkan untuk dijual, gak diterima. Setelah dilihat, ditolak. Ini Al-Quran sudah mengalami inhiraf. Ini bukan ulamanya. Akhirnya terkejut dia itu. Ini bukan ulamanya. Apalagi ulamanya. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara ini. Akhirnya masuk Islam gara-gara ini. Sehingga 1 tahun setelah beliau hadir ke majelisnya Khalifah Ma'mun, beliau hadir lagi ke majelisnya Khalifah Ma'mun. Dan bicara terkait dengan Al-Quran. Jadi orang ini bicara terkait dengan Al-Quran. Sampai Khalifah Ma'mun penasaran. Ditanyakan, apakah kamu sudah masuk Islam? Iya, saya sudah masuk Islam. Apa sebab kamu masuk Islam?
diceritakan tadi itu. Saya mau nambah Al-Quran, tapi ternyata saya yakin Al-Quran ini tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Al-Quran ini mahfuz, terjaga, dan benar firman Allah di dalam Al-Quran ini. Itulah yang menjadi penyebab saya masuk Islam. Nah begitu. Jadi Al-Quran itu terjaga. Gak usah kita khawatir untuk Al-Quran nanti takut kalau kita tidak mengawalnya. Jangan. Yang terpenting kita itu membaca Al-Quran. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu hikmahnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kalau kita tahu tadi 104 firman-Nya Allah, baik berupa suhuf dan Alkitab, itu semuanya kandungannya ada di dalam Al-Quran. Kandungannya semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu kandungannya ada di surat Al-Fatihah. Nah ini, makanya dinamakan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Kitab atau Sab'ul Mathani. Karena semua firman-Nya Allah kandungannya ada di Al-Fatihah. Ada di Al-Fatihah. Dan alhamdulillah, kalau kita mengetahui sejarah turunnya, asbabun nuzulnya surat Al-Fatihah ini, dulu sebelum Al-Fatihah ini diturunkan, malaikatnya Allah, baik malaikat di langit ke-7 sampai ke langit pertama, itu khawatir kepada umatnya Nabi Muhammad. Khawatir karena umatnya Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek dan hidup di akhir zaman yang maksiatnya lebih berat dan besar dan banyak dibandingkan maksiatnya umat-umat terdahulu. Khawatir. Tapi setelah Al-Fatihah diturunkan, malaikat ini sama-sama bahagia, tidak khawatir lagi kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan Al-Fatihah, intinya Al-Fatihah ini ada di Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini itu adalah awwalu syai'in katabahul qalam. Itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali yang Allah perintahkan kepada makhluknya Allah yang bernama qalam untuk ditulis pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu selalu ada di semua kitabnya Allah. Nah ini, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bukan hanya diturunkan di dalam Al-Quran saja. Semua kitabnya Allah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya intinya Al-Quran, inti semua kitab ada di Al-Quran, inti Al-Quran ada di Al-Fatihah, inti Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim, dan inti Bismillahirrahmanirrahim ada di baknya. Ada di baknya. Diterangkan di dalam kitab Ad-Durratul Kharidah. Ada wali kutubnya Allah yang namanya Said Bakri. Ini wali kutub fi zamanihi, di zamannya. Beliau itu mengkaji Bismillahirrahmanirrahim itu hampir di alfai majlis wa mi'ata majlis. Di 2100 majlis beliau kajiannya Bismillahirrahmanirrahim terus. Said Bakri, wali kutub fi zamanihi fi asrihi. Dan beliau mengaji terkait dengan baknya Bismillahirrahmanirrahim itu 14 tahun. Kenapa kok begitu? Karena ada keterangan ini. Ada keterangan semua kitabnya Allah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ada di Fatihah. Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ternyata ada di baknya. Sehingga ulama mengatakan baknya ini apa? Baknya ini untuk isti'anah, untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ismullah min asma'ihi. Seperti itu. Sehingga ditafsirkan, mayoritas ulama menafsirkan bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Sebab saya sesuatu itu telah ada, sebab saya firman-Nya Allah sesuatu itu akan ada. Nah ini prosesnya. Sehingga alhamdulillah kita menjadi umat pilihan, kita diturunkan Al-Quran yang menghimpun semua dari firman-firman-Nya Allah yang ada. Dan kita ini ternyata setiap harinya pasti membaca Al-Fatihah. Jadi hikmahnya tidak ada ceritanya orang Islam, orang beriman yang tidak membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Kenapa kok begitu? Karena mesti kita sholat.
Di dalam sholat kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, yang mana itu kandungan semua firman-Nya Allah. Sehingga dalam hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya menurut versi Imam Syafi'i yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Atau tidak sempurna sholatnya menurut mazhab yang lain kalau tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah ini terkait dengan Al-Quranul Karim. Bahkan ada hadis sebagai penutup, karena ini sudah setelah ini diisi tanya jawab. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, berarti masuk surga, karena nanti kita bisa nazrullah, melihat Allah itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir pada saat ini dan yang mendengarkan pengajian ini pada saat ini semuanya ditakdir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyukrim ahlallah, muliakan keluarganya Allah. Sahabat sampai terkejut dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sampai bertanya, ada sahabat yang bertanya, "Kila, ya Rasulullah, halillahi ahlun?" Apakah Allah itu memiliki keluarga? Sahabat terkejut karena bahasanya Rasulullah itu menggunakan kata ahlun. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya." Siapa itu wahai Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang istimewa, yang sangat spesial menjadi status menyandang gelar keluarganya Allah? Hum alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Sehingga dipertegas dalam sabdanya, man akramahum faqad akramahullah wa adkhalahul jannah wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Nauzubillah. Barang siapa yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi yang menghafal, maka sungguh Allah telah memuliakan mereka dan memasukkan mereka kepada surganya Allah. Tapi barang siapa yang menghina mereka, menghina para pembaca Al-Quran, menghina para pecinta Al-Quran, menghina para penghafal Al-Quran, maka Allah akan menghinakan mereka, wadkhalahun nar, dan memasukkan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin itu sebagai akhir dari penyajian saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dipersilahkan dilanjut dengan tanya jawab. Masya Allah, jamaah pengajian Pondok Ramadan dijabarkan saja detail, dikupas tuntas dan jelas tentang khidmah nuzul Quran oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan jadikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Sungguhnya masih kurang dan haus penerjemah seperti ini, namun terbatas dengan waktu. Pemirsa dan jemaah pengajian Pondok Ramadan, dipersilahkan barangkali ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri pada sore hari ini yang kami muliakan, langsung saja pada pertanyaan, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kitab yang Allah ciptakan, ada 4, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Menurut keterangan tadi bahwasanya kita sebagai umat Islam sudah tidak perlu untuk menjaga keaslian Al-Quran karena Allah sendiri yang melindunginya. Pertanyaannya adalah, di antara 3 kitab tersebut selain Al-Quran, sampai detik ini banyak adanya satu perubahan, padahal itu semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah kok hanya Al-Quran yang dijaga? Terus yang kedua, kira-kira
mohon maaf Kiai gitu lah, kami tidak mendalami kitab-kitab selain Al-Quran. Hanya Al-Quran yang saya baca, hanya Al-Quran yang saya pahami seperti itu. Kira-kira dari kitab-kitab tersebut itu adakah perbedaan-perbedaan isi di dalam kandungannya seperti itu? Mohon petunjuk dan gambarannya Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut dengan saya Pak Yai. Ingin menambah dari Pak Haji Musolli terkait dengan 4 kitab tersebut. Kalau dari yang 2 kita tahu penganutnya adalah kalau Quran untuk umat Islam, sedangkan Injil untuk umat Kristen. Yang saya tanyakan untuk Zabur ini agamanya itu apa? Sekarang saya belum tahu. Juga dengan Taurat sekarang itu ada di mana keberadaannya, terus penganutnya ini agamanya apa? Itu, terima kasih. Sudah. Ya, terkait dengan ada 2 pertanyaan, namun masing-masing dari 2 pertanyaan ada 2 pertanyaan lagi, sehingga ada 4 pertanyaan pada hakikatnya ya, atau 3 tadi, 3 ya. Yeah. Jadi yang pertama, kenapa kok hanya ada jaminan Al-Quran yang dijaga? Karena itulah istimewanya kita Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena urusan anugerah itu memang Allah menganugerahkan sesuatu itu kepada sebagian dari sebagian yang lain. Itu urusan anugerah. Bahkan pertama, kalau banyak jawabannya ini ya. Pertama, karena Al-Quran itu mencakup semua kitab. Kandungan semua kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yang mana Nabi Muhammad adalah menjadi tujuan Allah menciptakan sesuatu, menciptakan makhluknya. Dalam hadis qudsinya Allah, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Ya. Jadi andaikan bukan karena kamu wahai Muhammad, maka niscaya saya tidak akan menciptakan cakrawala ini. Yang kedua, Nabi Muhammad di samping menjadi alasan semua Allah menciptakan makhluknya Allah, yang kedua, Nabi Muhammad merupakan asyraful anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin. Ya. Rajanya para nabi dan para utusan, begitulah. Ya. Rajanya nabi, rajanya utusan. Yang ketiga, Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad di samping mukjizat-mukjizat yang lainnya. Ulama sepakat, semua mukjizatnya para nabi itu dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua mukjizatnya para nabi ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak ada? Mukjizatnya nabi sebelumnya selalu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan, berkomunikasi dengan sesuatu yang meninggal. Wah, Rasulullah selalu kalau salam, kalau jalan selalu disalami oleh pepohonan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Berbicara dengan batu. Rasulullah ketika menaikin Jabal Uhud, ya, Jabal Uhud dengan sahabatnya yang 3, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pada waktu Sayyidina Utsman pada waktu itu, Jabal Uhud ini gemeter karena ibaratnya dia itu menahan rindu terlalu lama, sang kekasih baru menyapanya, menaikinya, menginjakkan kakinya dan menyentuhkan tangannya ke batu Uhud itu. Jadi Jabal Uhud ini nanti termasuk gunung yang diangkat oleh Allah dan berada di surganya Allah. Makanya sempatkan nanti kalau ibadah haji dan umrah ke Jabal Uhud. Ya, termasuk karena apa? Sabdanya Nabi Muhammad, Jabal Uhud yuhibbuni wa ana uhibbuhu. Jabal Uhud ini cinta kepada saya dan saya senang kepadanya. Semua mukjizatnya para nabi terdahulu itu ada di Nabi Muhammad. Sehingga mukjizat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim.
Dan salah satu mukjizat yang terbesar dalam Al-Quran ditakdirkannya Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu jangan sekali-kali diartikan buta huruf kalau diterjemahkan. Itu kurang tepat kalau versi Indonesia. Kenapa kok begitu? Karena ada program pemerintah dan PBB untuk menghapus buta huruf. Seakan-akan buta huruf itu adalah orang-orang bodoh. Padahal Rasulullah tidak bodoh. Rasulullah itu paling pinternya manusia. Sehingga jangan sekali-kali kita mengartikan. Karena apa? Karena istilah ini sudah digunakan, dikonotasikan kepada yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau kita mengartikan ummi, itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Gitu aja. Namun jangan salah artikan, Rasulullah walaupun tidak menulis, tidak membaca, ini mukjizat yang juga paling utama yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok begitu? Dengan ditakdirnya Rasulullah itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu menunjukkan bukti konkret kalau Al-Quran itu bukan hasil buatan Rasulullah, bukan hasil kajian Rasulullah terkait dengan kitab-kitabnya Nabi terdahulu sehingga menyimpulkan dari kajian-kajian kitabnya Allah itu ditulis lagi sehingga menjadi Al-Quran oleh Rasulullah. Tidak. Sehingga ulama sepakat Rasulullah ditakdir ummi ini karena itu mukjizat yang besar juga bagi Rasulullah. Sehingga orang-orang tersebut tidak meyakini kalau Al-Quran itu dari Rasulullah. Para syu'ara Arab kan sudah tidak mampu. Bahkan Allah saja menantang kan. Ini menunjukkan kalau Allah itu komitmen dengan penjagaannya. Di samping tadi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini komitmennya Allah yang melibatkan para malaikatnya Allah, yang juga bisa melibatkan para mukmin yang hubbul Quran, hamilul Quran wa qari'ul Quran wa hafidul Quran. Dalam penjagaan ini kan Allah menggunakan kata inna, kami. Berarti Allah bukan hanya zatnya Allah saja, tapi melibatkan para malaikat, melibatkan para ulama yang ahli Al-Quran, para mufassirin yang membukukan tafsir-tafsir itu. Ini juga penjagaan Al-Quran. Sehingga bahasa saya tadi tidak perlu dijaga itu bukan dalam artian kita melepas Al-Quran begitu saja. Tidak. Dalam artian kita tidak perlu sebenarnya formalitas membuat satgas penjagaan Al-Quran. Kita itu berfokus pada marilah kita senang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran jangan dijadikan hiasan di kamar-kamar, di dalam rumah, di masjid yang hampir setiap hari diperbaharui tapi tidak pernah disentuh dan dibaca oleh yang datang di sana. Al-Qurannya bagus tapi tidak pernah dibaca, itu ya sama-sama saja. Seperti itu. Jadi tetap Al-Quran itu terjaga. Bahkan dalam penjagaan ini Al-Quran Allah seakan-akan menantang kita, menantang para jin dan manusia. Dalam firman-Nya, "Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Ini kan di dalam Al-Quran. Andaikan para jin, para manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran ini, Al-Quran tandingan lah istilahnya, atau Al-Quran yang sekarang dirubah, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan sanggup walaupun sebagian dari mereka itu saling membantu. Ini memperkuat kalau Al-Quran itu terjaga. Seperti itu, ya. Sehingga pantaslah hanya Al-Quran yang dijaga, ada jaminan Al-Quran yang dijaga, bukan kitab-kitab yang terdahulu, bukan Zabur, bukan Taurat. Kenapa kok begitu? Ya itu tuh istimewanya umat ini, istimewanya nabinya umat ini, istimewanya Al-Quran yang menjadi penyempurna dari semua firman-firman-Nya Allah yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Itulah. Ya, itu pertanyaan pertama. Sudah cukup pertanyaan pertama? Kalau tidak saya tambah. Terus yang kedua apa tadi? Ya. Setelah Zabur tidak ada. Zabur dan umatnya Nabi Daud alaihissalam ya. Yang masanya antara Zabur dengan kitab Injil ya.
Ini masanya Taurat dulu ya, masanya Nabi Musa dulu. Setelah itu Nabi Daud ya. Antara Zabur dengan Taurat saja itu masanya sekitar 500 tahun. Ya. Injil ke Zabur, nah ini sekitar 1200 tahun, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi Taurat ini ya Yahudi itu sekarang. Kalau Zabur saya kurang paham agama solidnya sekarang itu atas nama apa, saya kurang paham. Tapi yang terbesar sekarang ini kan Yahudi. Setelah itu Kristen, Nasrani. Umatnya Nabi Isa alaihissalam yang kitabnya kitab Injil. Yang kitab Taurat itu sekarang kan perjanjian lama. Istilahnya ya, perjanjian lama. Kitab Injil ini perjanjian baru istilahnya. Injil ini ada 4 itu Injil yang pokok itu. Ya, Injil yang pokok. Matius, Yohanes, Lukas, Markus itu ya. Dan kus-kus yang lainnya. Yang mana 4 ini tidak sebenarnya dalam sejarah kalau ditelusuri itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang profesinya ada dokter, ada pedagang. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau yang ada satu kitab Injil yang itu dilarang di gereja, yaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas. Saya pernah megang itu. Saya pernah megang Injil Barnabas. Saya pahami untuk hanya sekedar tahu saja. Dulu ketika saya mondok di Sidogiri, saya pegang Injil Barnabas. Karena ini yang dilarang. Kenapa kok begitu? Karena kalau teks aslinya yang ditemukan di daerah bukit gunung apa gitu ya. Saya lupa sejarahnya karena sudah lama, sudah puluhan tahun yang silam saya agak membaca sedikit terkait dengan Injil ini. Ya. Itu ditemukan teks aslinya itu satu-satunya Injil yang mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Bukan konsep Trinitas itu, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Bukan itu. Ya. Sehingga yang mengatakan Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Sehingga makanya Injil ini dilarang di gereja, masuk gereja. Karena Kristen saja itu agama yang sudah terbelah menjadi 2. Ortodok dan Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ya. Ada lagi 3, Kristen Ortodok. Makanya kalau kita sumpama Kristen Ortodok ini perlu diperhatikan dari segi kostum sama dengan kita. Pakai songkok, ada yang pakai kopiah putih. Ibadahnya hampir mirip dengan sop solat. Ini Kristen Ortodok. Ya, Katolik Ortodok. Jadi solat, kayak berjemaah itu. Makanya kalau kita ke sebuah negara, itu jangan asal masuk tempat peribadatan. Terus setelah itu ada takutnya itu komunitas Kristen Katolik Ortodok. Kenapa? Sholatnya mirip, berdiri, ada imamnya, ada rukuknya, tapi takbirnya itu, mohon maaf, hanya sekedar contoh. Jadi ada gini-gininya. Jadi ada titik-titiknya yang menunjukkan salib. Iya, takbirnya itu saya temukan itu karena saya dulu pernah mengkaji terkait dengan Injil ini di perbandingan agama. Nih. Seperti itu. Jadi kitab-kitab itu palsu semua. Kan ada tambahan. Sejak zamannya Bani Abbasiyah saja sudah tadi itu cerita itu sudah dipalsukan berbagai macam. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad saja itu sudah pemalsuannya sudah ada. Sudah ada. Makanya ketika Siti Khadijah mendengar cerita terkait dengan Nabi tersebut, beliau itu ke pamannya menceritakan itu, dan pamannya karena sudah tahu terkait dengan membaca Injil yang mana di situ ada sifatul Rasulillah, sifatun Nabi, sifat-sifat dan kriteria-kriteria Nabi yang ada di situ. Ya, dia buka peti, dia buka naskah Injilnya yang mana masih ada keterangan sifat-sifat Nabi. Kenapa? Karena sifat-sifat Nabi Muhammad itu sebenarnya di kitab-kitab sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya novel ini, ya, makanya dia itu mengatakan, andaikan saya mengikuti zamannya maka saya akan membantu perjuangannya, kan begitu. Ya. Nah, ini yang menunjukkan kalau sifat-sifat Nabi di kitab-kitab sebelumnya itu juga disembunyikan. Jadi di zamannya Nabi, bahkan sebelum zamannya Nabi itu sudah rusak semua itu. Kitab-kitab yang lainnya itu sudah inhiraf, sudah mengalami perubahan seperti itu. Ya. Sehingga kalau kitab Taurat perjanjian lama itu Yahudi basisnya di Israel, ya. Israel laknatullah alaihi itu yang menyerang Palestina yang tidak berperi kemanusiaan itu, ya. Seperti itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Yang kitab Zabur, saya nama umatnya saya belum mengkaji. Terkait dengan nama umatnya sekarang ini masih ada apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini juga menjadi target saya untuk memburu naskah-naskah lagi, seperti saya memburu dulu naskah-naskah klasik di antar agama itu. Terus itu yang pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama apa tadi saya lupa. Sudah dijawab, ya. Sudah dijawab, alhamdulillah. Jadi intinya hanya Al-Quran yang terjaga. Hanya Al-Quran yang terjaga. Makanya dari itu untuk memotivasi kita senang membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bersabda, man qara al-Qur'ana falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini motivasi sebenarnya bagi kita untuk kita giat membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi orang tersebut setiap huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu biasyam salihah dilipat gandakan menjadi 10. Menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bahkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti kita membaca alif lam mim sudah 3 kali 10 berapa? 30 kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan sekedar membaca alif lam mim. Itu pun kalau dibaca tanpa wudhu. Makanya Imam Ali menjelaskan redaksi ayat hadis ini. Imam Ali mengatakan kalau membaca Al-Quran dalam keadaan bersolat berdiri, maka setiap hurufnya 100 kebaikan. Ini yang menyebabkan para sahabat itu termotivasi menghatamkan Al-Quran di dalam solatnya. Kalau solatnya dalam keadaan duduk, maka itu 50, setiap hurufnya 50 kebaikan. Al-Fatihah saja berapa hurufnya? Wong bismillahirrahmanirrahim aja 21 huruf kali 100. Kan sangat luar biasa. Dengan membaca Al-Quran kita dapat banyak kebaikan. Bahkan Rasulullah mempertegas, sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai waktunya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi hafizul Quran, qari'ul Quran, keturunan kita dan keluarganya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل القرآن
صلاة تجعلنا بها من أهل القرآن صلاة تجعلنا بها من حب القرآن صلاة تجعلنا بها من قارئ القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا الاجتهاد والعمل فيما في القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين من الأسرار والفضائل والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله